Samin adalah suku yang mendiami wilayah pedalaman Blora, Jawa Tengah. Suku ini dikenal akan kehidupannya sebagai petani padi di sekitar pegunungan Kendeng. Dilansir dari Samin, Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan, karya Hari Bakti Mardikantoro, kata Samin berasal dari nama tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Asal-usul suku Samin. Samin Surosentiko adalah keturunan Kadipati Brotoningrat, bupati yang memerintah Kabupaten Sumoroto atau yang kini dikenal sebagai Tulungagung pada 1802 sampai 1826. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kediran, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dengan nama Raden Kohar. Sang ayah, Samin Sepuh, merupakan seorang yang berjasa dalam membantu orang-orang miskin di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Samin Sepuh memiliki nama asli Raden Surowijaya. Ia merupakan keturunan ningrat yang memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih merakyat. Kebenciannya pada pemerintah Hindia Belanda membuat Raden Surowijaya menciptakan gerakan moral pada masyarakat. Ia juga mengubah namanya menjadi Samin Sepuh yang dinilai lebih merakyat. Samin Surosentiko menjadi satu-satunya anak Samin Sepuh yang menyebarkan ajaran tersebut. Ia bahkan memperluas daerah penyebaran ajaran Samin Sepuh. Pada tahun 1890, Samin Surosentiko mulai menyebarkan ajaran sang ayah di daerah Kelopo Dhuwur, Blora, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar menerima dengan baik ajaran tersebut. Banyak orang yang merasa tertarik dan Samin Surosentiko berhasil mengumpulkan banyak pengikut dalam waktu singkat. Residen Rembang mencatat ada 722 orang yang menjadi pengikut ajaran tersebut pada tahun 1903. Jumlah tersebut meningkat dengan pesat hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 1907, pengikut Samin mencapai 5.000 orang yang tersebar di Bojonegoro dan bagian selatan Blora. Samin Surosentiko kemudian diangkat sebagai Ratu Adil dengan gelar Prabu Mbahan Surya Ngalam oleh pengikutnya. Sayangnya, setelah menjabat setelah 40 hari, Samin ditangkap oleh asisten Wedana Randublatung Raden Pranolo. Penangkapan tersebut merupakan buah dari gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan Samin dan pengikutnya. Meski tanpa kekerasan, kelompok ini kerap melakukan tindakan meresahkan. Di antaranya, enggan membayar pajak dan mengambil kayu di hutan tanpa izin. Samin Surosentiko berakhir diasingkan ke kota Padang, Sumatera Utara bersama 8 pengikutnya. Sang pendiri suku Samin ini meninggal pada tahun 1914 di tempat pengasingan. Pada masa penjajahan Belanda, kelompok pengikut Samin disebut sebagai orang yang tidak jujur. Masyarakat Samin memiliki citra yang buruk pada abad ke-18. Oleh sebab itu, mereka lebih senang menyebut diri sendiri sebagai sedulur sikep. Sedulur sikep atau wong sikep memiliki arti orang yang baik dan jujur. Sikep juga dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Saminisme atau ajaran Samin adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda. Ajaran ini juga menolak kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-19 di Indonesia. Perlawanan kelompok Samin terhadap Belanda bukanlah melalui kekerasan. Mereka lebih suka melakukan gerakan-gerakan mogok, seperti enggan membayar pajak dan tak mau melakukan kerja tanpa upah. Pembangkangan ini ternyata menciptakan citra buruk di kalangan masyarakat lainnya. Perlawanan yang awalnya ditujukan untuk Belanda menjadi sifat yang dianggap melekat pada pribadi orang-orang Samin. Secara garis besar, ajaran Samin Surosentiko dikenal dalam 3 macam ajaran, yaitu angger-angger pratikel atau hukum tindak tanduk, angger-angger pangucap atau hukum berbicara, dan angger-angger lakonana atau hukum perihal apa saja yang perlu dilakukan. Beberapa anggota masyarakat Samin yang ada di kota Kudus hingga kini masih mempraktikkan ajaran Samin secara total.
Bahkan beberapa dari mereka masih enggan menempuh pendidikan formal. Masih banyak pula anggota suku yang tak mencatatkan perkawinan karena dulu Samin Surosentiko juga tak melakukannya. Suku Samin memiliki kepercayaan yang cukup berbeda dengan kebanyakan warga Indonesia. Suku ini menyebut kepercayaan mereka sebagai agama Adam. Ajaran agama ini menekankan hubungan baik antar sesama manusia. Agama yang berbeda dan tidak umum ini membuat masyarakat Samin diperbolehkan untuk mengosongkan kolom agama di kartu tanda penduduk atau KTP. Akan tetapi, ajaran agama Islam juga mulai masuk ke suku ini. Tak hanya melalui dakwah, pernikahan juga disebut-sebut menjadi salah satu jalan masuknya agama Islam. Dilansir dari jurnal berjudul Prinsip Struktur Rumah Serotong, suku Samin sebagai dasar perencanaan rumah tinggal tahan gempa. Rumah adat suku Samin bernama Rumah Serotong. Rumah tersebut juga kerap disebut Rumah Bekuk Lulang. Rumah ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Suku Samin melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Sebagian besar anggota suku Samin bekerja sebagai petani. Oleh sebab itu, suku ini tak memiliki senjata khas. Keris memiliki makna khusus di kalangan suku Samin. Bagi suku Samin, keris adalah gaman atau alat atau senjata. Uang memiliki fungsi penting dalam kehidupan mereka. Keris hanya digunakan untuk menyerang jika dalam keadaan mendesak. Keris juga menjadi sebuah warisan yang akan diberikan secara turun-temurun.